Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi dengan saya pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara spesial kita Ngopi Sore. Ini Ngopi Sore yang ketiga bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Medan, Bang Zulkarnain Lubis. Ini langsung saya potong nih, Mas In. Siap. Ya, terima kasih ya kepada Tribuners. Jadi harus kita sapa ya kepada Tribuners kita ya, pecinta ya Tribuners ya yang ada terutama tentunya untuk Kota Medan. Ya. Terima kasih atas undangannya. Sebab ini merupakan media wadah efektif untuk mempublikasikan baik dari sisi kebijakan maupun dari seluruh program kerja yang sedang diselenggarakan oleh pemerintah kota di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Medan. Nah, memang Tribuners, kami menjadwalkan beberapa kali podcast bersama Bang Zulkarnain ini supaya masyarakat tahu, Bang, kemana arah pembangunan Kota Medan ini di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Bubur Setiawan. Nah, kemarin kita sudah berbincang, Bang, terkait bagaimana kemudian proses penganggaran di APBD kita, kemana kita kemudian mengalokasikan itu. Nah, tema hari ini yang kita angkat bersama Bang Jul adalah tata kelola barang milik pemerintah Kota Medan. Dalam konteks bahwa Kota Medan itu punya banyak aset sebenarnya. Yang kemudian apa aja asetnya dan untuk apa aset itu ada. Kan gitu ya, Bang Jul ya. Kalau kemarin kita ngomong bagaimana penganggaran APBD untuk belanja pembangunan, belanja pegawai, lalu bagaimana kemudian dari APBD itu kemudian bisa meningkatkan pembangunan infrastruktur, lalu kemudian bagaimana BPKAD melakukan proses pemaksimalan pendapatan daerah melalui pajak retribusi dan lain-lain. Dan hari ini kita akan bahas khusus terkait aset milik Pemko Medan. Nah, Bang, mungkin Tribuners perlu tahu, mungkin kita sering di pemberitaan mendengar ada aset punya pemerintah suatu daerah. Ada asetnya yang kemudian digunakan untuk Pemko sendiri. Ada aset kemudian yang digunakan untuk pihak ketiga. Sebenarnya, Bang, aset daerah sendiri, khususnya di Kota Medan ini, seperti apa? Dan bagaimana kemudian BPKAD kemudian mengelola aset ini supaya tadi bisa juga mendukung program pemerintahan dalam hal pembangunan daerah, Bang. Baik, jadi salam sehat ya, salam gembira, salam bahagia tentunya untuk Tribuners kita ya. Terima kasih atas kesempatan ini juga. Jadi memang Mas Iin ya, ketika kita bicara sumber daya pembangunan kota, memang pikiran kita, pikiran publik selama ini lebih banyak kepada ya APBD kota, di mana di situ ada ya bagaimana volume pendapatan daerahnya, bagaimana sebenarnya ya kapasitas belanja daerahnya. Pada sebenarnya di samping APBD kota, kita punya sumber pembiayaan juga sebenarnya cukup mendukung. Itulah yang tadi yang kita sebut dengan barang milik daerah atau oleh publik lebih banyak disebut dengan aset. Apa itu sebenarnya aset? Aset itu sebenarnya kan barang ya, bentuk-bentuk barang yang dimiliki oleh pemerintah kota yang punya nilai ekonomi, yang punya nilai teknis, yang dikelola ya untuk menghasilkan, menciptakan nilai tambah, value added, menciptakan manfaat, menciptakan keuntungan untuk mendukung berbagai proses pembangunan kota yang ada ya. Tapi satu masih ini yang perlu juga mungkin publik agak lebih memahami ya. Selama ini seringkali kalau dikatakan aset sama seperti kalau misalnya aset individu dalam masyarakat, kan kepemilikan ini kan seringkali dianggap melalui transaksi. Jadi seseorang mendapatkan aset karena dia mungkin membeli suatu barang. Nah, perlu kita pahami aset pemerintah kota itu tidak selalu kepemilikannya harus melalui transaksi.
Oke. Jadi sebenarnya kita tahu kan pemerintah kota itu kan sebenarnya hierarki pemerintahan. Jadi kita di dalam sistem pemerintahan itu ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten kota, di mana hierarki pemerintahan itu memiliki kewenangan-kewenangan otonom, kewenangan-kewenangan desentralisasi. Nah, ketika kewenangan desentralisasinya diserahkan kepada pemerintah kota misalnya, maka itu ya, di samping kewenangannya, urusannya, kewajibannya diserahkan kepada pemerintah kota, perlengkapannya seperti asetnya, bahkan sumber daya manusianya, itu diserahkan secara barengan kepada pemerintah kota. Jadi ada juga aset pemerintah kota yang kepemilikannya tidak harus melalui transaksi jual beli. Sebab ada di publik ya pandangan, kan pemerintah kota nggak pernah membeli aset itu, kok diakui sebagai aset Pemko katanya. Nah ini cara kita menjawabnya seperti itu. Jadi memang kedudukan dan fungsi aset pemerintah kota itu ya cukup penting sebagai bagian ya yang terintegrasi, yang menyatu dengan APBD kota untuk mendukung ya, memberhasilkan menyelenggarakan berbagai program prioritas pembangunan kota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota, tentunya bersama dengan DPRD Kota Medan. Jadi di situ sebenarnya ya kedudukan fungsi aset kita ya, dan memang bagaimana peranan aset dalam proses pembangunan itu, ini juga beberapa kali kan disuarakan oleh Ibu Menteri Keuangan. Jadi misalnya Pemko itu dalam laporan keuangan ya, dalam neraca pemerintah kota, nilai aset pemerintah kota itu ya, nilai bukunya itu lebih kurang ya sekitar 32,5 triliun. 32,5 triliun. Cuma kan jenis-jenis aset itu banyak. Ada tanah, ada bangunan, ada mesin dan peralatan dan sebagainya. Termasuk kendaraan dan sebagainya. Ada yang mungkin kalau Tribuners kadang kita mendengar ada aset yang bisa menyusut, ada yang justru nilai tambah. Misal kendaraan, cenderung kan menyusut dia, Bang. Ada penyusutan. Sampai habis pakai misalnya dia. Tapi ada juga yang meningkat. Bangunan dari periode. Tadi ya, Bang. Enggak, kalau bangunan enggak. Itu kalau bangunan misalnya penyusutan. Misalnya tanah. Justru nilai aset pemerintah kota yang terbesar itu, Mas, itu tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan ini nilai asetnya, tapi nilai bukunya ya, bukan nilai pasar. Kalau nilai pasarnya jauh lebih tinggi mungkin. Nilai bukunya aja tercatat pada saat ini sekitar 30,5 triliun. Lahan dan bangunan? Iya, hanya tanah dan bangunan. Nah, inilah yang sebenarnya sebagai salah satu kebijakan prioritas Bapak Wali Kota kita, bagaimana aset tanah dan bangunan ini bisa dioptimalkan fungsinya supaya memberikan nilai tambah, memberikan keuntungan, manfaat yang bisa dinikmati oleh masyarakat kota kita secara lebih luas. Kira-kira seperti itu. Benar. Nah, kalau tadi dari persentasenya kan luar biasa itu, Bang Jul. Aset tanah dan bangunan kita hampir 35 triliun. 30,5 triliun. Sisanya yang lain, aset yang lain. Misalnya peralatan mesin dan sebagainya. Artinya 90% itu adalah tanah dan bangunan. Saya berpikir tentu ini kan teman-teman di Pemko, khususnya di BPKAD, pasti punya pekerjaan berat. Yang namanya aset ya, Bang? Tata kelolanya. Iya, betul. Tanah misalnya, bagaimana kemudian tanah-tanah ini kan mesti dilakukan proses Bang, pemantauan, proses perawatan kalau gedung misalnya. Sejauh ini bagaimana kemudian BPKAD bisa melakukan proses itu, Bang, agar aset ini tetap terjaga dan bisa dimaksimalkan tadi? Jadi masih ini ya. Jadi mengingat kedudukan dan fungsinya begitu penting, begitu strategis ya, maka sebenarnya ada 3 prioritas ya program tata kelola aset ini sehingga memberikan nilai tambah, value added, keuntungan, kemanfaatan yang paling optimal. Yang pertama ya, yang kita prioritaskan itu adalah yang disebut dengan penata usahaan aset.
Penata usaha aset. Penata usaha asetnya apa? Di dalam yang paling pokok, inventarisasi. Validasi ini kan cukup menonjol ini. Itu yang paling penting, Bang. Nah, salah satunya ya karena kalau kita bicara penata usaha itu pertama inventarisasi, validasi, yang kedua pembukuan, dan ketiga pelaporan, tentunya pertanggungjawaban ya, akuntabilitas publiknya. Nah, inventarisasi ini sebenarnya yang paling pokok. Jangan sampai ada aset milik pemerintah kota yang tidak dicatat sebagai aset milik pemerintah kota. Nah, ini kan punya potensi bisa lepas, bisa bayangin aja misalnya tanahnya berapa hektar, sebenarnya punya Pemko, tapi dikuasai pihak lain misalnya kan, artinya kan yang rugi masyarakat Kota Medan, Bang. Karena ketika kita bicara aset pemerintah kota, sebenarnya itu kan sama dengan aset masyarakat kota. Nah, jadi memang ya inventarisasi ini menjadi skala prioritas kita. Ya, jadi BKAD khususnya sebagai leading sektor, ya, tentunya dengan instansi yang lain ya, termasuk dengan kawan-kawan BPN sebenarnya, itu melakukan inventarisasi. Dan memang alhamdulillah ya, sekarang dengan inventarisasi yang kita lakukan, pemutahiran yang kita lakukan ya, maka sekarang tercatat ya jumlah persil tanah saja itu ya lebih kurang 1.902 persil tanah. 1.902. Wah, itulah yang tadi kita sebut dengan bangunannya ya lebih kurang nilainya 30,5 triliun. Tapi nilai buku mungkin kalau nilai pasar bisa 3 kali lipat. Mungkin kita menilai hari ini dengan nilai tahun depan sudah naik luar biasa kan gitu. Nah, jadi misalnya lah nilai tanah dan bangunan kantor wali kota Medan itu nilainya dicatat, nilai waktu pada saat dibangun itu. Nah, jadi yang tercatat, yang tercatat. Padahal sudah mungkin 20 tahun yang lalu itu. Jadi inventarisasi tanah, ya, inventarisasi bangunan. Sebab banyak juga, Mas, bangunan yang tidak digunakan langsung oleh pemerintah kota. Nah, ini bangunan-bangunan yang banyak mungkin dalam bentuk HGB, hak guna bangunan, yang berdiri di atas HPL pemerintah kota. Nah, ini inventarisasinya terus kita lakukan. Itulah yang pertama yang kita kerjakan, bagaimana supaya tata kelola aset ini lebih optimal, lebih efektif. Yang kedua, ya, itu pengamanan dan penertiban. Kenapa kita perlu pengamanan dan penertiban? Kita tahu memang tidak seluruh aset tanah bangunan itu digunakan secara langsung oleh semua OPD. Jadi ada juga yang belum digunakan. Itu yang namanya istilahnya aset non operasional. Nah, memang aset-aset non operasional potensi digunakan, dimanfaatkan secara tidak sah tanpa melalui perjanjian-perjanjian yang sah. Ini memang ada. Nah, oleh karena itulah kita ya prioritas kita dalam tata kelola saat ini itu adalah melakukan pengamanan. Jadi baik pengamanan administratif, ya, pengamanan administratif inilah yang kita sebut dengan sertifikasi yang mungkin banyak disampaikan ya oleh pemerintah ya, bagaimana melakukan pengamanan dan penertiban barang milik daerah, sertifikasi. Dan alhamdulillah, Mas, tahun ini pemerintah kota itu mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan melalui DJKP ya sebagai pemerintah kota yang paling kreatif untuk melakukan program-program optimalisasi pengelolaan aset barang milik daerah. Seperti itu ya. Jadi kita tahun ini mendapatkan apresiasi Bapak Wali Kota, ya, itu mendapatkan apresiasi sebagai pemerintah kota yang paling kreatif. Karena memang mengelola itu ya, Bang. Karena memang ya aset kalau tidak dikelola secara kreatif, tidak ada prakarsa di dalamnya, ya tentunya nilai tambahnya nggak ada, terbatas. Jadi tidak ada, bahkan mungkin asetnya pindah ke orang lain gitu, Bang. Pindah ke orang lain. Gitu kan? Seperti kita bayangkan saja tadi Abang bilang ada lahan yang hari ini tidak secara fungsi langsung dikelola oleh pemerintah kota. Katakanlah begini misalnya, Tribuners. Jika kita jalan di suatu daerah misalnya, kadang kita lihat tuh, Bang, ada pelang. Dilarang mendirikan bangunan tanah milik Pemko Medan.
Artinya itu adalah salah satu bentuk sertifikasi yang dilakukan oleh teman-teman di PPKAD. Jadi di samping sertifikasi, kalau sertifikasi ini kan penerbitan sertifikat. Ya, itu oleh kawan-kawan BPN. Jadi alhamdulillah ya, kolaborasi PIMKO dengan BPN tahun ini juga memang saya pikir cukup optimal, Mas. Ya. Sebab dalam tahun ini aja kita sudah menerbitkan lebih kurang ya 804 sertifikat. Jadi satu jumlah yang belum pernah dicapai oleh pemerintah kota, bahkan oleh pemerintah kota kabupaten di Sumatera Utara. Jadi kita, ini juga bagian dari apresiasi tadi, karena sertifikasi aset ini kan memang ada kendala-kendalanya. Nah itu yang harus dipecahkan secara kolaboratif, secara kreatif. Makanya penghargaannya yang paling kreatif. Karena kalau kita tidak kreatif, memang ada aja kendalanya, Mas. Saya bisa bayangkan Bang Jul bagaimana kemudian misalnya katakanlah satu lahan dengan luas 20 hektar misalnya, yang kemudian dalam proses inventarisasi adalah tanah milik Pemko Medan, yang mungkin ada orang yang sudah kemudian mendirikan bangunan di situ, kan bisa itu yang kemudian jadi hambatan kan, Bang? Lah, kadang kan Tribuners kita mesti cek dulu mungkin rumah kita, betulkah itu sertifikat hak milik atau sertifikat guna usaha. Terutama kalau kita mau membeli satu lahan. Jadi perlu dicek, perlu dikonfirmasi. Misalnya ke BPN, itu dicatat sebagai tanah hak milik individu. Atau justru itu HPL PIMKO, milik pemerintah kota. Pemerintah kota itu sertifikatnya 2, Mas, bentuknya. Pertama, hak pengelolaan, yang kedua hak pakai. Jadi sertifikasi ini mungkin perlu juga kita sampaikan kepada pecinta Tribuners kita ya. Dari sekitar 1.900 itu 1.600-an itu sudah bersertifikat. Jadi sekitar 85% lebih. Jadi sekitar tugas kita antara 250-an lagi lah ya, 14, sekian persen lagi lah yang belum bersertifikat. Yang kita punya komitmen khusus dengan kawan-kawan BPN dan instansi lain ya, untuk kita selesaikan sertifikasinya tahun depan. Bahkan kita ada 29, Mas, tanah aset pemerintah kota, tapi yang berada di wilayah administratif ya Deli Serdang. Nah ini pun sedang kita urus. Sudah kita lakukan pengukuran dan sebagainya. Tanahnya punya Pemko, tapi di wilayah kabupaten lain ini. Kota. Nah, misalnya contoh itu sarana pendidikan. Itu yang mesti kita koordinasi ya, Bang, sama lintas. Itu juga kita sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan BPN Deli Serdang, ya Pemda Kabupaten Deli Serdang. Ya, insya Allah kalau tidak akhir tahun ini, minimal awal tahun depan sudah keluar sertifikasinya. Itu salah satu tindakan pengamanan dan penertiban aset. Yang kedua itu tindakan administratif. Ada juga tindakan yuridis, Mas, untuk pengamanan ini. Tadi misalnya saya bangun rumah di atas tanahnya Pemko, terus saya bandel. Nah, ini kadang-kadang agak lucu, Mas. Ada tanah yang udah 3 keturunan kita, Mas, dikenal itu aset pemerintah misalnya. Ada pula yang mengklaim itu aset individu. Itu tadi makanya Bang Jul, saya bilang sama teman-teman Tribuners, mungkin kita harus cek sertifikat kita. Itu. Atau kalau kita bertransaksi, lihat secara nyata ini hak pribadi, sertifikat hak milik atau bukan. Karena kalau tadi menurut Bang Jul sudah 3 keturunan, jangan-jangan keturunan ketiga sudah nggak tahu mana sertifikatnya, kan begitu, Bang? Karena di keturunan pertama mungkin waktu itu Pemko memberikan izin atau tidak memberikan izin, kan begitu, Bang? Dengan masa pakai biasanya, kan begitu, Bang? Ini nggak begitu, Mas. Mungkin 3 keturunan kita tahu satu lahan itu memang aset pemerintah. Tiba-tiba ada mengklaim itu asetnya pribadi. Jadi itu jadi banyak kasus-kasus pengklaiman aset pemerintah ya sebagai aset individu, dan itu banyak masuk ke ranah hukum pengadilan. Nah, jadi itu ada sekitar, bahkan ada lebih kurang
14 atau 15 sengketa hukum, dan itu semua kita menangkan, yang nilai bukunya lebih kurang 362 miliar, Mas. Oke. Nilai buku itu hanya nilai buku, bukan nilai pasar. Jadi kita memang salah satu tindakan pengamanan dan penertiban aset ini menjadi prioritas dan arahan khusus Bapak Wali Kota, ya, supaya ya kita harus berusaha sekuat tenaga, berkolaborasi, bersinergi, bagaimana ya menghadirkan semua bukti hukum, fakta hukum bahwa itu aset pemerintah kota. Dan alhamdulillah ya kita menangkan seluruhnya supaya ya sehingga aset itu terlindungi. Seperti tentu itu. Tentu Bang Jul, sebelum ke ranah hukum ini tentu kan pendekatan benar. Namanya kita lakukan kan, Bang, memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa bro ini ini lahan punya Pemko, kira-kira begitu kan. Sebenarnya mungkin oknum itu sudah sadar, Bang, bahwa itu bukan punya dia. Spekulasi. Udah main aja main gitu aja dulu kan. Ya. Orang Medan bilang lah main dulu gitu. Ini menarik Tribunus karena kalau tadi menurut penjelasan Bang Jul tadi, saya membayangkan bagaimana kemudian panjangnya proses dalam melakukan inventarisasi aset-aset ini. Mungkin setelah inventarisasi kan kita ketemu masalah kan, Bang, dalam proses inventarisasi. Sangat kompleks. Dalam inventarisasi kita lakukan itu sangat kompleks. Terutama kompleksitas yang kita temui dalam inventarisasi dan validasi itu inventarisasi bangunan, Mas. Oke. Terutama bangunan ya yang dalam bentuk HGB. Jadi bangunan-bangunan yang berdiri di atas HPL pemerintah kota. Nah, kita tahu kan HGB itu kan 20-30 tahun. Ya. Nah, mungkin dulu sistem administrasinya kurang baik, sempurna, kurang baik. Nah, inilah yang memang harus kita mutakhirkan. Di situ banyak kendalanya sebenarnya ya. Nah, itu juga ya. Nah, tadi kan Mas bilang bagaimana sih supaya aset bisa menghadirkan manfaat. Ya. Nah, jadi di samping tadi saya katakan inventarisasi, pengamanan, penertiban dengan berbagai variasinya. Kalau variasi pengamanan penertiban itu banyak, penyuluhan dan sebagainya, ya, surat-surat peringatan, bahkan kita membuat Mas ya, melalui proses hukum kita minta Kejaksaan Negeri untuk melakukan mediasi. Ya, artinya Pemko menunjuk kejaksaan menjadi pengacara negara, karena kan ya? Secara hukum kan kejaksaan itu kan jaksa pengacara negara, jaksa yang bisa mewakili bisa ya. mewakili pemerintah kota. Kita juga menerbitkan somasi, kita pasang pelang, patok dan sebagainya. Dan ketika cara-cara terbaik ini sudah tidak bisa, maka proses penegakan hukum yang ditempuh. Tapi yang paling pokok tentunya yang ketiga, Mas, ya dalam tata kelola barang milik daerah ini, bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan dan penggunaan aset yang kita miliki itu sendiri. Nah, untuk penggunaannya sendiri sebenarnya ada beberapa pendekatan yang kita lakukan ataupun ada beberapa kelompok. Yang pertama tentunya ya penggunaan dan pemanfaatan oleh pemerintah kota sendiri melalui OPD. Nah, contohnya Mas, ya sebelumnya itu kan Ramayana, Jalan Iskandar Muda. Itu kan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Nah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka setelah habis masa perjanjiannya, ya itu sedang kita renovasi dan insya Allah Januari bisa kita launching menjadi mall pelayanan publik. Jadi pengelolaan ini Ramayana yang ada di Jalan Iskandar Muda. Pringgan ini ya, Bang? Iya, Pringgan. Di ujung Pringgan ya? Betul. Oke, Tribun. Jadi ada satu aset Pemko rupanya Ramayana yang berada di ujung jalan Pasar Pringgan. Iya, betul. Itu sebenarnya nggak jauh dari kantornya Tribun Medan. Jadi hari ini itu sudah berakhir masa sedang sedang finishing renovasi ya untuk kita operasikan sebagai mall pelayanan publik. Jadi mall pelayanan publik itu ya itu disitulah nanti ya dalam satu pintu, dalam satu tempat ya yang terintegrasi semua pelayanan publik ya
itu diselenggarakan, baik pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah kota, ya, termasuk juga ya pelayanan yang dilakukan oleh instansi vertikal. Misalnya pendaftaran pernikahan misalnya, di situ bisa dibuka kantor, toko pendaftaran pernikahan dari Kementerian Agama misalnya, dan lain-lain. Jadi seluruh ya jenis bentuk pelayanan publik ya yang bersifat yang dikelola oleh pemerintah ya itu diintegrasikan di tempat itu. Jadi ya salah satu penggunaan pemampatan aset ya oleh pemerintah kota itu gunanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat ya. Nah, itu contohnya. Jadi memang bagaimana menggunakan mengoptimalkan pemampatan aset itu ya kita serahkan kepada OPD teknisnya untuk digunakan, dimanfaatkan supaya fungsinya lebih optimal. Yang kedua, tadi kan kita singgung, ada aset yang tidak digunakan secara langsung oleh pemerintah kota. Nah, ini yang kita kerjasamakan dengan pihak ketiga. Sebenarnya contohnya banyak, Mas. Misalnya Aston City Hall. Itu tanahnya milik pemerintah kota. Carrefour. Nah, itu tanahnya, lahannya milik pemerintah kota. Biasanya ya di aktivitas ekonomi yang lahannya pemerintah kota ada itu pelangnya, Mas. Tanah ini milik pemerintah kota, luasnya sekian. Jadi itu dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Jadi kita memang berusaha ya sesuai dengan kebijakan ya yang diarahkan oleh Bapak Wali Kota. Aset-aset yang tidak digunakan secara langsung oleh OPD kita diupayakan dijasamakan dengan pihak ketiga. Bentuknya banyak, Mas, bisa BOT, ya, bisa sewa menyewa. Nah, yang sewa menyewa misalnya contohnya ini Hotel Suci. Nah, ini sudah kita kerjasamakan dalam bentuk sewa ya kepada pihak ketiga supaya memberikan tidak hanya tambahan terhadap pendapatan asli daerah, tapi juga multiplier pendapatan daerah yang lain banyak. Pajak daerahnya nanti kalau itu dioperasikan sebagai hotel, ada pajak hotel, ada pajak hiburan, ada pajak parkir dan sebagainya. Jadi multiplier, di samping multiplier ya ekonomi terhadap perekonomian kota itu sendiri di sektor masyarakat. Nah, di sektor usaha. Belum ngomong lapangan pekerjaan. Termasuk pusat pasar. Nah, jadi itu ada juga aset-aset pemerintah kota yang kita kerjasamakan pengelolaannya, penggunaannya dengan pihak ketiga. Tentunya ya kita harus bisa memberikan insentif supaya investasinya investor juga visible, nyaman, kan gitu. Bisa juga kita harus memberikan kepastian hukum misalnya. Ya, itu harus kita kerjakan. Makanya Pemko juga sudah menerbitkan yang namanya Perda tentang insentif penanaman modal. Nah, jadi di samping, jadi aset-aset pemerintah kota juga itu sebenarnya bagian dari fasilitas insentif untuk menarik investasi. Karena kan berinvestasi itu kan butuh modal besar. Nah, salah satu modal investasi yang besar itu kan lokasi, lahan. Nah, mungkin bisa menggunakan lahan pemerintah kota. Jadi bentuk-bentuk kerjasama inilah yang oleh kawan-kawan PTSP, Badan Penanaman Modal. Nah, itu juga kalau kami BKAD membuat rencana induknya, master plan-nya, Mas, terhadap lahan-lahan non operasional. Misalnya di BPKAD ada satu lahan di kawasan apa, kemudian BPKAD yang masih kosong, gitu kan? Ini kayaknya cocoknya untuk mall, cocoknya untuk perumahan. Nah, jadi kita susun master plan-nya, rencana induknya, kita minta ya Badan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal mempromosikannya, supaya bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Nah, itu tata kelola bagaimana meningkatkan nilai ekonomi, kemanfaatan dan keuntungan ya untuk mendukung semua prioritas pembangunan, untuk mendorong gairah ekonomi kota seperti itu. Dan yang ketiga juga memang penggunaan ya pemanfaatan aset itu tidak harus dalam bentuk nilai uang, Mas. Ada juga aset pemerintah kota, ya itu yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, tapi bentuknya pinjam pakai. Nah, itu memang tidak ada ya kontribusi
pendapatan langsung. Tapi kan kita tahu itu pasti juga memberikan multiplier efek ekonomi. Mungkin dampak pelayanan publik, iya, gitu ya, Bang? oleh instansi lain, ya, atau oleh sektor swasta lain pun misalnya, kalau digunakan, ya, itu kan memberikan ya nilai tambah ekonomi, nilai tambah produksi, kesempatan kerja, pendapatan dan sebagainya. Tidak secara langsung Tidak dapat, secara langsung. tapi ada efek lain yang kemudian karena memberi kita dampak. tahu pemerintah kota itu kan sebenarnya kan fungsinya kan fungsi fasilitasi, fasilitator, inisiator, pemrakarsa yang mengambil inisiatif supaya sektor swastanya bisa berinvestasi secara menguntungkan. Fungsi-fungsi pokok ini yang dikerjakan oleh Pemko ya untuk mengoptimalkan fungsi ya ekonomi, fungsi sosial dari barang milik daerah kota yang ada. Kira-kira ini prioritasnya Mas yang kita kerjakan sekarang. Memang Tribuners ini luar biasa. Kemudian bagaimana satu daerah yang punya aset, Pemko Medan misalnya melakukan proses penataan aset yang tadi saya bilang sudah luar biasa, Bang. Artinya poinnya nanti bahwa satu, tidak ada aset daerah Pemko Medan yang terbengkalai. Iya, iya. Atau diambil alih itu, ya. diambil alih oleh pihak lain misalnya, iya. sehingga kan kalau dua ini saja kan manfaatnya nggak dirasakan oleh masyarakat Kota Medan, Bang. Tadi saya bisa membayangkan kemudian ada perhotelan, ada pusat perbelanjaan, ada mall pelayanan publik yang kemudian berakhirnya nanti kan ada pada pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ini rasa-rasanya kan memunculkan sumber pendapatan baru untuk pembangunan kota. Itu kalau kita singgung di awal tadi, secara langsung maupun secara tidak langsung. Ya. Bisa menambah sebagai tambahan pendapatan asli daerah, masuk ke PAD dia, masuk ke PAD, bahkan ya masuk ke PAD juga dari multiplier perpajakannya, retribusinya, tapi juga bisa juga multiplier ekonomi ya dari siklus ekonomi perekonomian kota itu sendiri. Gitu. Ya itu yang tadi kita misalnya singgung, misalnya lapangan pekerjaan. Tentu ketika lapangan pekerjaan kaitannya dengan pengentasan kemiskinan tadi, Bang. Benar, misalnya. Betul. Itu yang mungkin ya hari ini mungkin kota besar seperti Medan tantangannya adalah seperti yang Abang kerjakan hari ini, bagaimana mengoptimalkan aset daerah. Nah, tentu Bang, dalam pelaksanaannya tadi kita memang flashback kembali, ada lokasi-lokasi strategis yang menjadi aset Pemko Medan yang hari ini belum termaksimalkan. Ada nggak itu di Pemko Medan, Bang? Ya, kita harus jujur Mas katanya. Ya, sebenarnya aset-aset strategis ya di pusat-pusat kota kita ya itu ada milik pemerintah kota. Ada. Misalnya ya HPL Petisah Tengah. HPL Petisah Tengah. Ya, itu 40 hektar. Itu punya Pemko. Itu punya Pemko. Belum lagi yang di seberangnya ya, yang Carrefour-nya, yang lahan kosongnya, ya, itu sedang proses kerjasama juga. Kita sedang menyusun desainnya, ya, untuk promosi investasinya dan sebagainya, ya. Itu salah satu ya. Ada beberapa lagi yang memang aset strategis kita. Tapi yang paling pokok mungkin itu ya. Karena kalau di total itu mungkin lebih kurang 60 hektar itu, Mas. 60 Petisah hektar. Tengah sama yang di Carrefour. Tapi kan yang di Carrefour kan memang BUT-nya sedang berjalan. Ya, pemerintah kota harus memberikan kepastian hukum, Mas. Ya, terhadap investasi yang masuk. Tapi kan yang paling pokok juga cara kita meningkatkan, mengoptimalkan fungsi ekonomi, nilai ekonomi dari sebuah aset, itu tentunya harus ada juga pendekatan pengembangan kawasan namanya, Mas. Oke. Jadi artinya teman-teman BPKAD juga memikirkan ini mau dibuat apa? Iya. Apa dampaknya nanti? Iya. Jadi kan dalam menggunakan satu aset, misalnya aset itu kan faktor produksi, ya seperti tanah atau bangunan. Ya. Nah, jadi harus ada perencanaan penggunaan aset untuk fungsi apa yang nilai ekonominya, value added-nya paling tinggi. Nah, itulah strategi perencanaan penggunaan aset daerah.
Nah, itu biasanya bersifat pengembangan aset dalam satu kawasan terpadu, terintegrasi. Jadi kita tidak boleh, kita bicara misalnya mau meningkatkan nilai ekonomi aset, tapi bangunan asetnya sudah 40 tahun. Ya tentunya ya nggak bisa ya Bang, nilai tambah ekonominya tentunya sudah rendah. Nah, harus ada permajaan, ya, ada revitalisasi. Nah, yang mungkin ketika permajaan dan revitalisasi dilakukan, nilainya tambah naik kan? Nilai ekonominya naik, dan kalau dikerjakan secara kolaboratif ataupun sinergi, semua pihak yang ada nilai tambahnya itu terdistribusi kepada semua pihak yang ada di situ. Tidak hanya pemerintah kotanya. Masyarakat mungkin mendapat efek langsung. Jadi yang paling pokok sebenarnya Mas itu ruang diskusinya sebenarnya. Ruang FGD katanya. Ya, benar. Ini mesti Tribuners memang mesti clear, karena perencanaan yang dilakukan oleh Pemko lewat SKPD-nya nggak akan berjalan lancar ketika masyarakat tidak peduli. Iya, jangan nanti ya kan bisa juga nanti muncul persepsi kalau tidak dilakukan peremajaan, revitalisasi, peningkatan fungsi, justru kawasan aset itu jadi misalnya kawasan kumuh. Jadi kumuh. Kan merusak citra juga, Mas. Lalu, sudah nilai tambah ekonominya nggak ada, justru jadi citra buruk pula, jadi citra kawasan buruk miskin, pula. Iya. Kawasan padat penduduk yang kemudian sanitasi tidak baik. Inilah kolaborasi ini. Nah, kolaborasi itu kan apa sih kolaborasi itu sebenarnya, Mas? Pertama, sikap jujur. Ya, kalau orang mau berkolaborasi, pertama dia mau menampilkan cara berpikir, bersikap, berperilaku yang jujur. Ya, yang kedua, ya, cara kerja yang bersinergi. Itu yang dikatakan kolaborasi. Ya, yang ketiga, mau membantu. Pemerintah kota itu kan fungsinya fasilitator. Jadi membantu itu kan kalau individu dengan individu kan namanya bahasanya membantu. Tapi kalau bahasa pemerintah namanya fasilitasi, kemudahan, seperti itu. Nah, namanya berkolaborasi, pemerintah kota sebenarnya siap memfasilitasi, ya, memberikan kemudahan, ya, supaya ya masyarakat kota kegiatan sosial ekonominya bisa lebih optimal, bisa lebih efektif. Jadi tata kelola aset itu yang paling penting prinsipnya efisiensi, efektif, optimal, seperti itu, supaya nilai tambahnya ya itu jauh lebih tinggi. Kita tentunya harus mendengarlah apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, ya. Masyarakat sejahtera itu rupanya katanya di Eropa, di Amerika tuh bukan karena manusianya kerjanya keras sekali, beda dengan kita katanya. Yang beda cuma asetnya di Amerika, di Eropa, ya, bekerja dengan keras. Kalau orangnya kerjanya biasa-biasa aja ya katanya. Asetnya yang bekerja dengan kerja keras. Nah, kebetulan ya pemerintah kota itu punya aset strategis dari sisi lokasi. Nah, inilah yang harus secara kolaboratif. Tadi yang bersinergi kita bilang kan. Mestinya ketika Pemko sudah membuka pola komunikasi, masyarakat yang berada di kawasan itu juga membuka diri. Jangan-jangan nanti Pemko juga nggak tahu apa kebutuhan kalian, kan gitu, Pak? Karena kalau dikolaborasi, tidak hanya Pemko aja yang mendapatkan manfaat untuk mendukung pembangunan kota yang lain, tidak hanya juga pengelola aset pemerintah kota itu sendiri, tapi masyarakat lingkungan, masyarakat kota ini juga mendapatkan manfaat dengan fasilitas kota, prasarana sarana kota yang terbangun lebih baik, yang lebih efisien, lebih efektif, seperti itu. Nah, tujuan ya dari pengelolaan aset yang efektif inilah yang sebenarnya arah garis kebijakan utama Bapak Wali Kota Medan kita. Bagaimana mensinergikan antara APBD kota dengan aset yang dimiliki. Iya, betul, Bang. Ya, untuk memberhasilkan semua program prioritas pembangunan kota, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, seperti itu. Tribuners, menarik ini karena apa yang dikerjakan
Bang Jul dan teman-teman di BPKAD ini, khususnya Wali Kota Medan, Bobi Nasution, adalah upaya untuk kemudian bagaimana Kota Medan ini semakin tertata dengan baik. Lalu kemudian bagaimana kemudian aset yang dimiliki oleh Pemko Medan ini bisa kemudian tadi bekerja secara keras kemudian untuk kesejahteraan masyarakat sendiri. Saya bisa bayangkan Bang, ketika ada satu sentra bisnis yang bergerak maju menghasilkan secara bisnis revenue yang besar, menyerap tenaga kerja yang banyak, tentu kan multiplier efeknya akan berada di kawasan itu. Mungkin yang selama ini Tribuners berada di kawasan yang rumahnya juga buka pintu udah dapur orang misalnya kan, begitu kan Bang, bisa ditata dengan baik, kemudian kualitas hidup lebih meningkat. Rasa-rasanya kita harus dukung lah program-program yang kemudian. Ya tidak hanya sebenarnya aset pemerintah itu, baik aset pemerintah kota, aset pemerintah provinsi, atau aset pemerintah pusat, fungsi-fungsinya banyak bisa dikembangkan. Tidak hanya fungsi ekonomi, juga fungsi ruang terbuka, pendidikan misalnya sektor itu, jadi fungsi-fungsi sosial yang lain, ya seperti itu. Jadi kan kehidupan kota itu, kehidupan masyarakat itu kan butuh dukungan ketersediaan prasarana-sarana ya yang sangat kompleks. Nah, itu yang kita paduserasikan sebenarnya. Ya. Jadi ya kita harap ada memang terbangun cara berpikir, visi ya kolaboratif untuk pengelolaan aset ini supaya lebih optimal. Ya bayangkan Mas, tadi saya katakan nilai bukunya aja 32 triliun. Ya. Bisa kita bayangkan Mas ya, investasi. Sebenarnya kan aset itu kan faktor produksi. Ya. Berarti dia kan ya faktor investasi, biaya investasi. Kalau kita berinvestasi 32,5 triliun nilai buku. Kalau nilai pasarnya mungkin 2-3 kali lipat. Berapa value added? Nilai tambah ekonomi harus kita dapat. Seyogianya lah pemerintah kota bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, yang tentunya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat kota. Bahkan seharusnya kota kita ini menjadi prototipe, contoh bagi kota ideal, kota yang mampu mengelola asetnya optimal untuk kesejahteraan. Jadi bagaimana tata kota ya yang memang memiliki sumber daya yang bisa dioptimalkan. Kira-kira gitu. Menarik Tribun. Tentu dalam pelaksanaannya Bang Jul, tadi kan ada tahapan yang Abang bilang, dari proses sosialisasi sampailah nanti di akhirnya kalau udah mampet ya udah jumpalah kita di pengadilan. Kira-kira begitu kan Bang? Jumpalah kita pengadilan. Artinya negara walaupun tidak kita kendaki, kita ingin kolaborasi, sinergi. Karena ya tentu saja negara harus lebih kuat dong. Betul, kan gitu Bang. Betul, ya. Maksudnya akan jadi masalah juga bagi Pemko ketika dia punya aset, tapi dia tidak bisa mengelolanya, bahkan diambil alih orang lain. Kan sering dikatakan negara tidak boleh pula kalah dengan mafia, dengan spekulan. Seperti itu. Nah artinya Bang gini. Beberapa tempat tadi yang kita sebut hari ini dalam proses penuntasan oleh teman-teman di BPKAD Pemko Medan. Lalu langkah apa yang sudah kita lakukan pada masyarakat yang tadi masih berada di lahan punya Pemko tapi belum sadar dirinya. Nah, upaya-upaya apa sih yang kita terus lakukan ini untuk mereka? Kita terus Mas ya melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya paralel bersamaan, misalnya langkah-langkah persuasif, ya, dialog, ya, membangun komunikasi, kita bertukar pikiran bagaimana sebenarnya ya untuk mengoptimalkan fungsi aset. Perlu diingat sebenarnya Mas ya, di dalam tata kelola aset, ya, pengamanan dan penertiban aset ya itu tidak ditujukan untuk penggusuran. Tidak ditujukan untuk memarginalisasi ya dengan ya pendekatan kekuasaan, tidak.
tapi bagaimana supaya ya misalnya pemegang XHGB, bagaimana dia mendapatkan nilai ekonomi justru yang lebih tinggi dari sebelumnya ketika kita melakukan kerjasama pengelolaan aset itu. Jadi tidak ada jalan pikiran pemerintah kota mau menggusur, mau meminggirkan, artinya atau selalu ada alternatif, selalu ada solusi yang ditawarkan. Jadi sebenarnya semuanya win-win solution. Tidak ada mau menggantikan kepada kelompok tertentu misalnya, tidak ada. Jadi bagaimana sebenarnya nilai ekonomi yang meningkat dari pengelolaan itu bisa dinikmati oleh pemerintah kota, ya, oleh pengelola aset itu sendiri, dan dinikmati juga ya ada dampaknya, manfaatnya bagi masyarakat kota secara keseluruhan. Jalan berpikir itu kan cara berpikir yang lebih sehat, Mas. Ya. Dibanding kemudian begitu Pemko masuk ke lahan yang punya Pemko, wah mau digusir kita ini gitu ya. Padahal komunikasi kita belum Maka yang agak sedikit agak mandek ini kadang-kadang dialognya, Mas. Ya dari sisi apa ya, saudara-saudara kita yang mengelola aset tanpa perjanjian sah itu pakai kata-kata pokoknya. Udah pakai pokoknya ini gimana kita membangun dialog, membangun musyawarah, padahal si kawan bertukar pikiran gimana? Padahal si kawan ini berada di atas tanah orang kan begitu ya kira-kira ya. Sudah kita berada di tanah orang pakai pokoknya lagi. Jadi pertama kita pendekatan persuasi, tapi ada juga pendekatan yuridis. Tadi kan saya sudah sampaikan, kita juga berterima kasih kepada kawan-kawan Kejari, TNI, kepolisian, misalnya dalam pengamanan fisik, ya kita banyak dibantu oleh rekan-rekan TNI, kepolisian, ya, terutama dengan kawan-kawan Satpol PP, Mas. Satpol PP populer, Mas, kalau dalam pengamanan aset, ya. Karena mereka yang ada hadapan langsung ya, Pak. Saya kalau jumpa dengan Pak Kasat, Satpol PP, siap komandan, saya bilang. Jadi seperti itu. Karena nanti eksekutornya di sana ya, Bang. Tapi kita selalu berupaya, Bang, ya, agar itu adalah jalan terakhir. Iya, itu jalan-jalan tindakan-tindakan yuridis itu apa ya, solusi terakhir ya. Dan solusi terakhir itu ya tadi kita sudah sepakat, Bang, bahwa itu adalah bukti negara nggak boleh kalah dari siapapun. Tapi ingat, Mas, ya Pemko seperti yang Mas bilang tadi tidak boleh kalah. Makanya tindakan-tindakan yuridis hukum itu secara konsisten kita lakukan. Dan perlu juga kita sampaikan, ya kita sudah melakukan mediasi misalnya, ya dengan jasa pengacara negara mewakili pemerintah kota. Kita juga akan menerbitkan somasi. Nah, kalau somasi ini juga tidak ditindaklanjuti, kita akan minta eksekusi kepada pengadilan. Nah, jadi kita akan pemerintah kota itu punya kebijakan yang konsisten bagaimana meningkatkan ya nilai ekonomi, fungsi, kemanfaatan, keuntungan dari ya setiap aset yang dimiliki oleh pemerintah kota. Itu akan kita kerjakan secara konsisten dengan kebijakan yang diarahkan tentunya yang dikolaborasikan bersama dengan seluruh stakeholder. Tribuners, kita pasti yakin lah pemerintah kota tidak mau juga aset yang dimilikinya dikuasai oleh satu pihak, kan gitu, Bang. Karena ketika dikuasai satu pihak atau satu kelompok, berarti merugikan pihak lain. Tidak ada benefit untuk masyarakat. Tidak ada benefit untuk daerah di situ. Iya, betul. Menarik, Tribuners, perbincangan dengan Bang Jul. Kalau soal aset ini selalu menarik, Bang Jul. Karena di sana ada banyak seni yang harus dilakukan. Bagaimana memaksimalkan aset tadi yang harusnya tidur saja kemudian menjadi menghasilkan, jadi asetnya yang bekerja keras, bukan orang yang bekerja keras, ya, Bang. Memang banyak aspek-aspek pembinaan yang harus terus kita kerjakan. Dari sisi regulasi juga kita bekerja, Mas. Jadi tahun ini juga kita berterima kasih kepada DPRD sebab tahun ada ini perda. Bulan lalu terbit perda tentang pengelolaan barang milik daerah. Ini kan tentunya landasan yuridis. Ya, itu juga mengikat Pemko untuk kemudian berhati-hati dalam pengelolaan aset. Ya, seperti itu ya. Jadi ya kita lengkapi cara kerja yang komprehensif, yang terintegrasi, ya.
itu yang dimaksud dengan kolaborasi kan. Jadi pendekatannya tidak parsial ya kita lakukan. Jadi memang yang paling pokok sebenarnya membuka ya ruang komunikasi, ruang duduk ya bersama, berdiskusi secara konstruktif. Ya, bagaimana kita berdiskusi ya secara membangun. Ya. Dan orang sehat itu positive thinking. Dan jangan pokoknya, Bang. Jangan pokoknya. Ini. Itu kunci juga, jangan karena kalau sudah pokoknya nggak akan ada diskusi itu, Bang. Kalau udah pokoknya, yang muncul itu adalah lingkungan yang sangat emosional. Ya. Itu kan nggak menghasilkan apa-apa bagi kita semua, ya seperti itu. Kita ingin kota Medan ini ya menjadi kota, bukan hanya kota metropolitan pada masa depan, sebagai bentuk wujud nyata konkret dari masyarakat kota yang berkah itu, tapi menjadi kota megapolitan. Dan Medan punya potensi sangat besar untuk ke sana. Ya, Medan bisa bersaing kok dengan, kalau kita bicara potensi ya, potensi ekonomi, sumber daya sosial ya, social capital ya, kita bisa sebenarnya membangun bagaimana orang Singapura sejahtera. Kita bisa bersaing dengan kota-kota besar yang dalam bentuk negara ya. Kita hanya sebagai sebuah kota. Saya pikir kota Medan itu punya potensi ya untuk menggerakkan pembangunan kota seperti kota Singapura, seperti kota Penang dengan tingkat kesejahteraan yang sekarang mungkin 25.000 US dollar. Ya. Karena 13.000, 15.000 dolar katanya itu salah satu prasyarat Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia. Indikatornya itu juga salah satu. Ya pengen juga kita jadi karena kalau 13 sampai 15.000 US dollar income per kapita kita, Mas, kita bisa membangun infrastruktur olahraga yang bertaraf internasional. Kita tahu membangun daerah itu kita perlu, salah satunya sekarang yang tren dalam strategi pembangunan itu adalah sport tourism. Nah, di samping medical tourism, medis tourism yang banyak kita kenal, sekarang sport tourism. Dan kita punya itu sebenarnya. Apalagi nih Pemko kan sedang melakukan proses rehabilitasi, Bang. Kita sedang bangun kebun bunga. Ya, kita sedang bangun revitalisasi Stadion Teladan dan banyak lahan-lahan ya sebagai fasilitas olahraga. Jadi ini bagian pokok ya untuk mendorong pengembangan sektor kepariwisataan melalui ya konsep sport tourism. Di samping medical tourism tadi dan pendekatan misalnya wisata sejarah, Medan punya bangunan sejarah, wisata ekonomi, orang datang ke Medan karena tujuan bisnis. Nah, tapi ya kita sudah akan mulai berkembang, apalagi kan tahun depan ada PON. Ada PON di sini. Nah, seharusnya itu momentum untuk menerapkan salah satu strategi pengembangan kota, pembangunan kota melalui strategi sport tourism. Dan aset kita ada untuk mendukung itu. Seperti itu. Kalian mau stadion sebesar apapun kita punya asetnya. Kan gitu kira-kira, Pak. Selama tadi masyarakat juga ikut mendukung. Awak mau bangun stadion nanti lapak pun nggak boleh bergeser kan? Padahal lapak di atas tempat orang kan gitu. Kira-kira ada. Saya selalu ingin ingatkan sekali lagi ya, kebijakan Bapak Wali Kota Medan ya di dalam penataan kawasan tidak hanya di atas aset pindah kota, tapi di atas lahan manapun tidak ada cara berpikir yang namanya penggusuran, ya, tidak ada namanya mau memarginalkan, tidak, tapi menatanya, ya, supaya yang sekarang menggunakannya bisa mendapatkan nilai ekonomi, nilai tambah yang lebih tinggi dari sebelumnya. Lihat, Mas, ya, bersih-bersih Sungai Deli, kan tidak ada penggusuran, bisa berjalan lancar. Bisa berjalan lancar. Itu bagian dari konsep bagaimana kita menurunkan frekuensi banjir, genangan dan sebagainya. Jadi cara berpikir kebijakan itu memang cara berpikir bagaimana mengayomi, memfasilitasi semua tuntutan, kebutuhan, kepentingan masyarakat yang paling besar.
secara kolaboratif. Kira-kira itu kata seperti kuncinya, Bang. Itu. Kolaboratif tadi. Tribuners, menarik perbincangan dengan Bang Jul. Saya ingatkan untuk terus update informasi terkini melalui 2 platform kami. Ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap hari, lalu ada tribunmedan.com yang menyajikan informasi terkini detik per detik. Ada informasi terkait Kota Medan, pembangunan yang tadi disampaikan Bang Jul, bagaimana kemudian hari ini proyek-proyek strategis sedang dikerjakan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian informasi terkait Sumatera Utara, nasional dan internasional bisa diupdate melalui sosial media kami. Bang Jul, terakhir mungkin Bang Jul bisa, apa yang ingin Bang Jul sampaikan kepada masyarakat kita yang hari ini mungkin bangunannya berada di aset Pemko, yang mungkin rumahnya tanpa sadar atau dengan sadar ada di aset Pemko, yang kemudian tempat usahanya berdiri di aset Pemko, apa yang mau Abang sampaikan kepada mereka? Mas, saya pikir pesan-pesan pembangunannya sederhana aja kok, ya. Pertama ya tentunya pesan kolaboratif, yuk bersinergi, ya, yuk bekerja sama kita, ya, yuk saling tolong menolong, gotong royong kita, ya, dalam pembangunan kota dalam segala bidang, ya. Yang kedua, yuk sama-sama kita berkolaborasi bagaimana mengelola aset supaya fungsinya, nilai tambahnya, kemanfaatannya, keuntungannya lebih tinggi supaya bisa dinikmati bersama. Yuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan, sebab kita bekerja pada koridor peraturan perundang-undangan. Ya. Dan yang pesan publik yang paling pokok juga tadi yang seperti yang saya sampaikan, kebijakan pengelolaan aset tidak ada dalam pikiran kita pengertian penggusuran dan sebagainya. Tidak. Yuk kita tata bersama, kita manfaatkan bersama. Yang paling pokok nilai ekonominya bisa meningkat dan itu bisa meningkatkan ya kesejahteraan masyarakat seperti itu. Jadi kepatuhan hukum itu ya juga sangat penting supaya apa? Karena kalau tidak ada ketertiban, ya, ketertiban ini cara berpikir yang tertib, sikap perilaku yang tertib, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, trust, kepercayaan kepada pemerintah bahwa pemerintah kota bekerja untuk publik, untuk masyarakat kota, untuk peningkatan kesejahteraan, untuk penciptaan lapangan kerja, ya, untuk menurunkan kemiskinan, untuk menurunkan pengangguran, ya, itu kepercayaan yang memang harus terbangun dalam satu visi pembangunan dari seluruh stakeholder kota. Saya pikir itu ya cara seluruh stakeholder kota, pemangku kepentingan pembangunan kota bekerja untuk meraih masa depan Kota Medan yang kita sebut dengan masyarakat kota yang berkah, maju dan kondusif. Saya pikir itu penutupnya cakep sekali itu. Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Ngopi Sore edisi hari ini. Kita berjumpa di Ngopi Sore yang lain dengan berbagai informasi yang menarik untuk kita kupas bersama narasumber eksklusif kami. Selamat Natal. Sorry Tribuners. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Iya, betul. Ya. Bagi yang mudik, jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama. Salam sehat, salam bahagia Salam semua. sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas.